Orang tuaku mengusirku saat aku berumur 20 tahun. Mereka berkata, semuanya kami berikan untuk masa depan adikmu yang lebih cerah, dia lebih pantas mendapatkan harta dari kami, bukan kamu. Mereka menganggapku anak yang tak berguna. Aku diusir sendirian jadi gelandangan di jalan. Namun 5 tahun kemudian, kupastikan mereka akan menyesal, karena... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan gerimis baru saja turun malam itu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang tengah rumah yang seharusnya terasa hangat, suasana justru membeku. Olivia, seorang gadis berusia 20 tahun, berdiri gemetar dengan hijab yang sedikit basah di bagian pundak. Di depannya, berdiri Ayah Subandi dan Ibu Lastri, orang tuanya, dengan wajah yang lebih dingin dari angin malam. Cepat keluar dari rumah ini, Olivia. Suara Ayah Subandi terdengar berat dan final. Tidak ada nada kebapakan di sana, hanya perintah mutlak. Ibu Lastri melipat tangan di dada, matanya menatap Olivia dengan tatapan jijik. Kami sudah muak denganmu. Kamu tidak membawa keuntungan apa-apa. Hanya jadi beban. Olivia mencengkeram erat tali tas ransel kecil yang disodorkan paksa padanya beberapa menit lalu. Isinya hanya beberapa helai pakaian ganti dan ijazah sekolah menengah atas. Tapi ini rumahku. Aku salah apa, Bu? Ayah? Suara Olivia bergetar, separuh menahan tangis, separuh menahan dingin. Salahmu? Ibu Lastri tertawa sinis. Salahmu adalah kamu tidak seperti Maudi. Maudi itu pintar, dia cerah, masa depannya gemilang. Semua yang kami miliki, semua tabungan dan aset ini, akan kami berikan untuk masa depannya. Dia jauh lebih pantas mendapatkannya, bukan kamu, anak pemalas yang tidak berguna. Ayah Subandi menimpali, menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka. Dari balik tangga, di lantai 2, Olivia bisa melihat adiknya, Maudi. Gadis berusia 18 tahun itu bersandar di dinding, menatap pemandangan di bawah dengan senyum puas yang tersembunyi. Maudi tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot matanya sudah menjelaskan semuanya. Dia menikmati kejatuhan kakaknya. Dialah yang mungkin telah meracuni pikiran orang tua mereka selama ini, membisikkan kebohongan, membesar-besarkan kesalahan kecil Olivia, sambil memamerkan prestasi-prestasinya yang seringkali dilebih-lebihkan. Olivia teringat bagaimana dia selalu mengalah. Uang jajan Olivia dipotong untuk menambah uang kursus piano Maudi. Laptop Olivia yang lama harus dia relakan untuk adiknya. Sementara Olivia kembali mencatat pelajaran kuliahnya dengan tangan, dengan alasan laptop baru Maudi lebih penting untuk tugas desainnya. Olivia pikir itu pengorbanan wajar seorang kakak. Dia tidak sadar dia sedang menggali kuburnya sendiri. Ayah, Ibu, kumohon, Olivia mencoba sekali lagi, melangkah maju. Jangan sentuh aku. Ibu Lastri mundur selangkah. Pergi. Semua tabungan yang dulu kami siapkan atas namamu untuk kuliah pun sudah kami alihkan. Semuanya untuk Maudi. Dia akan kuliah di luar negeri, dia akan jadi orang sukses. Kamu hanya akan jadi sampah masyarakat. Dorongan keras dari Ayah Subandi membuat Olivia terhuyung mundur. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tubuhnya didorong paksa melewati ambang pintu. Ransel kecilnya dilempar menyusul, jatuh di lantai teras yang basah. Jangan pernah kembali lagi, teriak Ayah Subandi. Pintu kayu yang kokoh itu ditutup dengan keras. Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Hening. Hanya suara gerimis yang semakin deras dan detak jantung Olivia yang terasa memalu di telinganya. Dia berdiri mematung di teras, menatap pintu coklat itu. Rasa dingin kini bukan hanya dari udara, tapi menjalari seluruh sistem sarafnya. Rasa sakitnya bukan seperti luka fisik, tapi seperti seluruh fondasi hidupnya dicabut paksa. Dikhianati oleh ayah, dibuang oleh ibu, dan ditertawakan oleh adiknya sendiri. Dia adalah anak kandung. Tapi malam ini, dia diperlakukan lebih hina dari seorang asing. Olivia menunduk. Dia tidak menangis. Rasa sakit yang terlalu dalam seringkali membekukan air mata. Dia memungut ranselnya yang basah. Dia membenarkan letak hijabnya yang mulai acak-acakan. Perlahan, dia melangkah menuruni teras, berjalan tanpa alas kaki karena sepatunya tertinggal di dalam, dan dia tidak diizinkan mengambilnya. Dia berjalan menjauh dari satu-satunya rumah yang dia kenal. Setiap langkah terasa berat. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak punya siapa-siapa. Di ujung jalan,
Di bawah lampu jalan yang temaram, Olivia berhenti. Dia menoleh ke belakang, menatap rumah besar yang terang benderang itu untuk terakhir kalinya. Di jendela lantai 2, bayangan Maudy masih terlihat. Olivia mengalihkan pandangannya ke depan, ke jalanan gelap yang tak berujung. Sebuah janji tanpa suara terucap di dalam hatinya. Kalian akan mengingat malam ini, bisiknya pada angin malam. Bukan sebagai malam kalian mengusirku. Tapi sebagai malam di mana kalian baru saja menghancurkan satu-satunya orang yang tulus di keluarga ini. Dan kalian akan menyesalinya. Dengan langkah yang kini lebih mantap, meski masih bergetar karena dingin dan lapar, Olivia melanjutkan perjalanannya. Malam itu, seorang gadis berusia 20 tahun berjalan sendirian, ditelan oleh kegelapan kota, hanya berbekal luka pengkhianatan dan sebuah tekad baru yang terbakar dalam diam. Malam pertama adalah neraka. Olivia berjalan tanpa tujuan hingga kakinya melepuh. Dia tidak tahu harus kemana. Rasa dingin, lapar, dan putus asa bercampur aduk. Dia akhirnya menemukan tempat berteduh di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Berbekal ransel sebagai bantal dan sisa kardus bekas yang dia temukan, dia mencoba tidur. Tapi tidur tidak kunjung datang. Suara kendaraan, tawa orang mabuk, dan gonggongan anjing liar membuatnya terjaga, memeluk lututnya dengan ketakutan. Hari pertama lebih buruk. Matahari bersinar terik, seolah mengejek keadaannya yang kotor dan kusam. Lapar kini bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman, tapi rasa sakit yang melilit perut. Dia melihat orang-orang berlalu lalang, sarapan di warung tenda, membeli minuman dingin. Dia tidak punya apa-apa. Rasa malunya terlalu besar untuk mengemis. Dia berjalan ke sebuah taman kota, meminum air langsung dari keran air mancur umum. Rasanya seperti besi, tapi cukup untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Dia duduk di bangku taman, memandangi anak-anak yang bermain. Dia merasa seperti hantu, tidak terlihat oleh dunia. 3 hari berlalu seperti dalam kabut. Dia tidur di tempat berbeda setiap malam. Di depan ruko, di halte bus yang sepi, di sudut pasar yang sudah tutup. Bajunya mulai kotor dan bau. Hijab yang dia pakai sudah kehilangan warnanya. Dia belajar mencari sisa makanan di belakang restoran cepat saji, menunggu sampai tidak ada yang melihat, dan memakan apa saja yang masih layak. Setiap gigitan terasa seperti menelan harga dirinya sendiri. Pada hari keempat, saat dia berjalan lesu di trotoar kawasan pertokoan mewah, sebuah pemandangan menghantam matanya. Sebuah mobil sport konvertible baru berwarna merah terang berhenti tepat di depannya. Musiknya berdentum keras. Dari dalamnya, turun 3 orang gadis, tertawa terbahak-bahak. Salah satunya adalah Maudy. Jantung Olivia seakan berhenti berdetak. Maudy tampak begitu berkilau. Dia memakai pakaian bermerek yang mahal, kacamata hitam besar bertengger di kepalanya, dan menenteng tas belanja dari butik ternama. Dia terlihat persis seperti apa yang diinginkan orang tua mereka, cerah dan gemilang. "Ayo cepat, nanti restorannya penuh," seru Maudy kepada teman-temannya. Saat berjalan melewatinya, salah satu teman Maudy menyenggol bahu Olivia dengan kasar. "Ih, minggir dong. Jorok banget sih ada gelandangan di sini," kata gadis itu. Maudy menoleh. Matanya bertemu dengan mata Olivia. Selama sepersekian detik, Olivia pikir adiknya akan mengenalinya. Tapi Maudy hanya menatapnya dengan tatapan merendahkan, dari atas ke bawah. Dia tidak mengenali kakaknya yang kini kotor dan kurus. "Benar, bau banget," Maudy mendengus, lalu tertawa bersama teman-temannya. "Ayo, biarin aja. Nanti kita telat." Mereka melenggang masuk ke dalam mal mewah yang berpendingin udara, meninggalkan Olivia yang mematung di trotoar yang panas. Penghinaan itu, tawa itu, tatapan merendahkan dari adiknya sendiri. Itu adalah tamparan terkeras yang pernah Olivia terima. Lebih sakit daripada diusir dari rumah. Saat itulah, rasa sedih, putus asa, dan rasa mengasihani diri sendiri lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Dia tidak akan mati di jalanan. Dia tidak akan membiarkan mereka menang. Dia akan bangkit, entah bagaimana caranya. Tekad baru itu memberinya kekuatan untuk bergerak. Dia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Dia mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja. Dia masuk ke setiap toko, setiap warung, setiap ruko. Puluhan kali dia ditolak. "Tidak ada ijazah asli, penampilanmu kotor, sudah penuh, kami tidak terima perempuan." Dia ditolak, diusir, dan dicemooh. Tapi dia tidak berhenti. Sore harinya, di sebuah sudut jalan yang ramai, dia melihat sebuah warung makan sederhana yang ramai. Asap mengepul dari dapurnya. Di depannya ada papan tulis kapur kecil bertuliskan,
Dicari, tenaga cuci piring. Langsung kerja. Tanpa ragu, Olivia masuk. Warung itu sempit dan panas. Seorang wanita tua dengan celemek kotor, namun dengan mata yang tajam, sedang sibuk memotong sayuran. Mau apa, enduk? Tanya wanita itu tanpa mengalihkan pandangan dari talenannya. Saya mau melamar kerja. Untuk cuci piring, kata Olivia, suaranya serak. Wanita itu akhirnya berhenti memotong. Dia menatap Olivia. Tatapannya intens, seolah bisa melihat tembus ke dalam jiwa Olivia. Dia melihat pakaian kotor, wajah lelah, tapi juga mata yang putus asa namun penuh tekad. Kamu bisa kerja keras? Di sini tidak ada main-main. Kerja dari pagi sampai malam. Panas, kotor, kata wanita itu, yang Olivia kemudian kenal sebagai Ibu Asih. Saya bisa, Bu. Saya akan kerja sekeras mungkin. Saya hanya butuh kesempatan, jawab Olivia mantap. Ibu Asih menatapnya beberapa detik lagi. Di belakang piring menumpuk. Kalau dalam 1 jam kamu bisa selesaikan setengahnya tanpa ada yang pecah, kamu diterima. Gaji harian, cukup untuk makan dan bayar kos kecil. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kata Olivia, menahan air mata syukurnya. Dia langsung berjalan ke belakang. Tumpukan piring, mangkuk, dan wajan kotor menggunung. Tanpa ragu, dia menyingsingkan lengan bajunya yang kotor dan mulai bekerja. Tangannya perih terkena sabun dan air panas, tapi dia tidak peduli. Dia menggosok, membilas, dan menata piring-piring itu dengan kecepatan dan ketelitian yang mengejutkan. 1 jam kemudian, Ibu Asih datang ke belakang. Dia melihat tumpukan piring kotor itu sudah bersih, tersusun rapi di rak. Olivia masih bekerja, keringat membasahi dahi dan hijabnya. Ibu Asih tidak berkata apa-apa. Dia hanya kembali ke depan, mengambil sepiring nasi, ayam goreng, dan sayur, lalu meletakkannya di meja kecil di dekat tempat cuci piring. Makan dulu, katanya singkat. Kerjamu bagus. Besok datang lagi jam 6 pagi. Malam itu, Olivia tidur di sebuah kamar kos sempit dan pengap yang dibayarnya dengan uang muka dari gaji hari pertamanya. Itu adalah tempat tidur terburuk yang pernah dia tiduri. Tapi malam itu, dia tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Beberapa minggu berlalu. Olivia bekerja seperti mesin. Dia datang paling pagi, pulang paling malam. Dia tidak hanya mencuci piring, dia mulai membantu memotong sayuran, membersihkan lantai, bahkan melayani pelanggan saat warung sangat ramai. Dia pendiam, jujur, dan pekerja keras. Suatu malam, setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Ibu Asih melihat Olivia sedang sholat di sudut warung yang tenang. Meski tampak sangat lelah, ibadahnya terlihat khusyuk. Ibu Asih memperhatikannya dalam diam. Dia melihat tangan Olivia yang kini kapalan dan sedikit melepuh karena pekerjaan kasar, terangkat dalam doa. Ketika Olivia selesai, Ibu Asih mendekatinya. Nak, panggilnya lembut. Olivia menoleh, sedikit kaget. Iya, Bu. Ibu Asih duduk di kursi di depannya. Sudah sebulan kamu di sini. Kamu kerja lebih keras dari siapapun yang pernah Ibu pekerjakan. Tapi mata kamu bukan mata tukang cuci piring. Kamu punya kekuatan besar di dalam dirimu. Ibu Asih terdiam sejenak, lalu menatap langsung ke mata Olivia. Tuhan tidak pernah tidur. Ibu lihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu berdoa. Kamu mau belajar lebih dari sekadar cuci piring? Mau belajar cara mengelola warung ini bersamaku? Tawaran Ibu Asih bukanlah basa-basi. Keesokan paginya, Olivia tidak lagi disuruh langsung ke belakang untuk mencuci piring. Ibu Asih membangunkannya jam 4 pagi. Kalau mau belajar bisnis, mulainya dari pasar, kata wanita tua itu. Olivia, yang masih mengantuk, menurut. Dia belajar hal pertama yang paling fundamental dalam bisnis kuliner, manajemen bahan baku. Ibu Asih mengajarinya cara memilih sayuran segar, membedakan ikan yang baru ditangkap dari yang sudah diinapi es, dan yang terpenting, seni tawar-menawar. Awalnya Olivia kaku. Dia hanya berdiri di belakang Ibu Asih, membawa keranjang belanja yang berat. Tapi Ibu Asih memaksanya. Coba kamu yang tawar cabai ini, ujarnya, mendorong Olivia ke depan pedagang langganannya. Olivia gugup. Berapa, Pak? Tanyanya pelan. 20.000 sekilo, Neng, jawab pedagang itu. 15.000 ya, Pak, cicit Olivia. Pedagang itu tertawa. Belum dapat, Neng. Ibu Asih berdecak. Bukan begitu caranya. Ibu Asih mengambil alih, berbicara dengan pedagang itu, mengomentari kualitas barang hari ini, membandingkan dengan harga kemarin, lalu dengan santai menawarkan harga yang jauh lebih rendah,
dan akhirnya bertemu di harga 18.000. Lihat, kata Ibu Asih sambil berjalan pergi. Kamu harus tahu harga pasaran, kamu harus tahu kualitas barang, dan kamu harus percaya diri. Jangan minta, tapi negosiasi. Olivia menyerap semuanya seperti spons kering. Pagi di pasar, siang di depan kasir. Ibu Asih kini mempercayainya untuk mengelola uang. Olivia belajar disiplin yang ketat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dicatat di buku besar yang tebal. Dia belajar tentang biaya operasional, keuntungan kotor, keuntungan bersih, dan pentingnya menyisihkan dana darurat. Warung ini bisa bertahan puluhan tahun bukan karena untungnya besar. Enduk, Ibu Asih pernah berkata sambil menghitung uang receh. Tapi karena pengeluarannya kecil dan dicatat dengan jujur. Olivia bekerja 16 jam sehari, 6 hari seminggu. Hari liburnya hanya hari Minggu. Tapi otaknya kini ikut bekerja. Dia tidak lagi hanya mencuci piring, dia mulai berpikir. Suatu malam, dia memberanikan diri. Ibu, saya perhatikan, setiap malam kita membuang banyak sisa nasi dan lauk yang tidak habis. Padahal masih layak makan. Ibu Asih mengangguk. Mau bagaimana lagi? Sudah biasa. Bagaimana kalau kita buat paket hemat? 1 jam sebelum tutup, kita jual paket kenyang, setengah harga. Daripada dibuang, lebih baik jadi uang, meski sedikit, usul Olivia. Mata Ibu Asih berbinar. Anak pintar. Coba kamu atur besok. Olivia menjalankannya. Dia membuat tulisan tangan sederhana di karton. Paket hemat setelah jam 9 malam, hanya 10.000. Hasilnya luar biasa. Para pekerja malam, tukang ojek, dan mahasiswa yang hemat menyerbu warung itu. Makanan sisa ludes, dan ada pemasukan ekstra yang lumayan. Ibu Asih semakin yakin. Kamu punya bakat, katanya. Tapi Olivia tahu, bakat saja tidak cukup. Dia bisa mengelola warung, tapi dia tidak mau selamanya di warung. Dia melihat dunia di luar sana, dunia yang mau dimasuki dengan mudah. Dunia yang membutuhkan lebih dari sekadar keahlian tawar-menawar di pasar. Hari Minggu, hari liburnya, dia tidak istirahat. Dia menggunakan sedikit tabungannya untuk pergi ke perpustakaan umum kota. Tempat itu sejuk, tenang, dan yang terpenting, memiliki komputer dengan akses internet gratis. Dia mulai belajar. Dia membuka situs-situs kursus online gratis. Dia membaca artikel tentang bisnis modern. Dia bingung harus mulai dari mana. Lalu, matanya tertuju pada sebuah iklan seminar online gratis, cara UMKM naik kelas dengan media sosial. Dia mengikutinya dengan tekun. Dari sana, dia belajar istilah-istilah baru, digital marketing, branding, social media engagement. Dia memutuskan untuk mempraktikannya. Target pertamanya, warung Ibu Asih. Bu, boleh saya foto makanan kita? Izinnya. Dengan ponsel bekas yang baru bisa dibelinya, Olivia mulai memotret ayam goreng, sayur asem, dan sambal terasi Ibu Asih. Dia membuat akun media sosial sederhana untuk warung itu. Dia memposting foto-fotonya, menceritakan sedikit tentang resep rahasia Ibu Asih. Awalnya tidak ada yang terjadi, tapi Olivia tidak menyerah. Dia terus belajar. Dia belajar tentang jam berapa orang biasanya lapar dan membuka media sosial. Dia belajar menggunakan tagar yang tepat. Perlahan, jumlah pengikutnya naik. 1 bulan kemudian, seorang pelanggan baru datang. Saya lihat di internet, Bu. Katanya sambalnya paling enak. Ibu Asih tertegun. Pelanggan baru dari internet? Itu adalah keajaiban baginya. Sejak saat itu, warung semakin ramai. Bukan hanya pelanggan lama, tapi anak-anak muda dan pekerja kantoran mulai berdatangan. Olivia sadar dia menemukan sesuatu. Dia punya kemampuan baru. Dia mulai menawarkan jasanya ke pedagang lain di pasar tempatnya berbelanja. Pak, Bapak kan jualan keripik enak. Mau saya bantu promosikan di internet? Tawarnya pada seorang penjual makanan ringan. Gratis? Tanya si Bapak curiga. Gratis. Tapi kalau nanti jualan Bapak laris, saya boleh minta bayaran seikhlasnya, kata Olivia. Dia melakukannya untuk penjual keripik, penjahit kecil di sudut pasar, dan perajin sepatu lokal. Dia menggunakan hari liburnya untuk memotret produk mereka, membuatkan akun, dan mengelolanya. Dia membangun portofolio kecilnya dari nol. Dia menabung setiap rupiah. Gaji dari Ibu Asih dan bayaran, seikhlasnya, dari klien-klien kecilnya dia kumpulkan. Dia tidak membeli baju baru, dia tidak membeli hiburan. Dia hanya menabung. Setahun berlalu sejak dia diterima oleh Ibu Asih. Hidupnya masih berat, tapi tidak lagi gelap. Dia punya keahlian,
dia punya tabungan kecil, dan dia punya harapan. Suatu minggu sore di perpustakaan, dia sedang memeriksa email di komputer umum. Ada banyak email promosi, tapi satu email menonjol. Email itu berbahasa Inggris, dari seseorang yang namanya tidak dia kenal. Subjeknya, Inquiry, Project Manager. Olivia membukanya dengan jantung berdebar. Email itu dari seorang investor teknologi. Dia menulis bahwa dia menemukan profil bisnis seorang perajin sepatu lokal yang dikelola Olivia. Investor itu terkesan bukan dengan desain halamannya yang sederhana, tapi dengan data penjualannya yang meroket dalam 3 bulan terakhir. Si perajin sepatu, saat ditanya, memberikan alamat email Olivia. Investor itu tidak berbasa-basi. Saya tidak butuh ijazahmu, saya butuh hasil kerjamu, tulis email itu. Saya sedang membangun sebuah perusahaan rintisan di bidang e-commerce untuk membantu UMKM lokal bersaing secara global. Saya butuh orang yang mengerti lapangan dan bisa mengeksekusi ide. Bisa datang ke kantor saya besok jam 10 pagi. Di bagian bawah email, tercantum sebuah alamat. Itu adalah alamat sebuah gedung perkantoran mewah di pusat bisnis kota. Gedung yang sama di mana Olivia pernah melihat Maudy dan teman-temannya masuk untuk berbelanja. Tangan Olivia gemetar. Ini adalah tiketnya. Ini adalah pintu pertama yang terbuka untuknya setelah pintu rumahnya ditutup dengan paksa. Dia menatap layar komputer lama. Besok jam 10. Dia akan datang. 5 tahun telah berlalu. Di ruang rapat yang terletak di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit, keheningan terasa pekat. Pemandangan kota terhampar di balik dinding kaca yang besar. Di ujung meja rapat yang panjang, seorang wanita muda duduk dengan tenang, memancarkan wibawa yang membuat seluruh ruangan tertuju padanya. Itu adalah Olivia. Usianya kini 25 tahun. Tidak ada lagi jejak gadis gelandangan yang kotor dan ketakutan. Hijabnya tertata rapi dan profesional, membingkai wajahnya yang tenang namun tegas. Dia mengenakan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan rok panjang, penampilannya sederhana namun elegan. Di layar besar di depannya, sebuah presentasi baru saja berakhir. Data, grafik, dan proyeksi keuntungan memenuhi layar. Jadi, suara Olivia terdengar jelas, memecah keheningan. Kita semua sepakat bahwa strategi ekspansi kuartal ini akan difokuskan pada 3 kota tersebut. 15 manajer senior di ruangan itu mengangguk serempak. Sepakat, Bu Olivia, jawab mereka hampir bersamaan. Baik. Rapat selesai. Saya mau laporannya di meja saya sebelum jam makan siang. Para manajer bergegas membereskan laptop dan catatan mereka, lalu keluar dari ruangan dengan tertib, menyisakan Olivia sendirian. Dia bersandar di kursinya, memutar pena di tangannya. Di pintu kaca ruang rapat itu, terukir logo perusahaan, Oase Creative Digital Agency Business Consultancy. Perusahaan yang dia bangun dari nol. 5 tahun itu terasa seperti seumur hidup. Pertemuannya dengan investor teknologi itu mengubah segalanya. Dia diterima bekerja di perusahaan rintisan itu, awalnya sebagai asisten pemasaran junior. Dia adalah satu-satunya karyawan di sana yang tidak memiliki gelar sarjana. Dia diejek di belakang, dipandang sebelah mata. Tapi Olivia menerapkan etos kerja yang dia pelajari dari ibu asih. Dia datang paling pagi. Dia pulang paling malam. Dia tidak hanya mengerjakan tugasnya, dia mempelajari tugas orang lain. Dia belajar tentang keuangan dari bagian akunting, belajar tentang logistik dari tim operasi, dan belajar tentang teknologi dari para programmer. Dia bekerja 3 kali lebih keras dari rekan-rekannya yang lulusan universitas ternama. Dalam 6 bulan, dia dipromosikan menjadi manajer proyek. Dialah yang memimpin proyek untuk membawa ratusan UMKM, seperti perajin sepatu yang pernah dia bantu, ke platform e-commerce global. Investor itu, mentor keduanya, melihat api di dalam diri Olivia. Dia bukan hanya pekerja, dia adalah pembangun. Setelah 3 tahun, perusahaan rintisan itu sukses besar. Perusahaan itu diakuisisi oleh korporasi multinasional dengan nilai yang fantastis. Sebagai salah satu karyawan kunci angkatan pertama, Olivia mendapatkan bagian saham yang cukup besar. Saat rekan-rekannya menggunakan uang itu untuk membeli apartemen mewah, mobil sport, atau berlibur keliling dunia, Olivia melakukan hal yang berbeda. Dia mengambil seluruh uangnya. Dia menyewa sebuah ruko kecil, membeli 3 komputer bekas, dan mempekerjakan 2 lulusan baru yang cerdas. Dia mendirikan Oase Kreatif. Namanya Oase, karena dia ingin perusahaannya menjadi sumber kehidupan di tengah padang pasir, tempat di mana bisnis-bisnis kecil bisa datang untuk minum dan tumbuh. Tahun pertama adalah perjuangan berdarah-darah. Dia bekerja 18 jam sehari. Dia adalah CEO,
manajer keuangan, tim pemasaran, dan kadang-kadang petugas kebersihan di kantornya sendiri. Tapi reputasinya mendahuluinya. Dia dikenal sebagai orang yang memberikan hasil, bukan janji. Dia mengerti bahasa pedagang pasar sekaligus bahasa investor modal Ventura. Perusahaannya tumbuh pesat. Dari ruko kecil, pindah ke gedung kantor kelas menengah, dan akhirnya, 2 tahun lalu, menyewa 2 lantai di gedung paling bergengsi di kota. Kini, Oase Kreatif adalah agensi digital terdepan. Kliennya bukan lagi hanya UMKM, tapi juga korporasi besar yang ingin mentransformasi bisnis mereka. Olivia bangkit dari kursinya, berjalan ke kantor pribadinya di sudut lantai. Ruangan itu luas, minimalis, dengan satu dinding penuh kaca yang menampakkan pemandangan kota. Dari kejauhan, dia bisa melihat kawasan pasar tempat warung Ibu Asih dulu berada. Dia tidak pernah melupakan wanita tua itu. Begitu dia mendapatkan uang dari penjualan sahamnya, hal pertama yang dia lakukan adalah membeli rumah kecil yang layak untuk Ibu Asih dan memberinya modal untuk membuka restoran yang lebih besar, yang kini dikelola oleh keponakan Ibu Asih. Olivia memastikan wanita yang telah menyelamatkannya itu hidup nyaman di masa tuanya. Ponsel di mejanya bergetar. Sebuah pesan dari asisten eksekutifnya, Dina. Sudah siap, Bu. Olivia berjalan keluar kantornya. Dina sudah menunggunya dengan sebuah tablet. Bu Olivia, laporan akuisisi sudah final. Sudah ditandatangani. Olivia mengambil tablet itu. Beberapa minggu terakhir, tim hukumnya memang sibuk mengurus sebuah proses akuisisi. Olivia sendiri yang memerintahkan pembelian itu. Perusahaannya sedang berekspansi ke bisnis konsultasi manufaktur. Dia membuka dokumen digital di tablet itu. Prosesnya berjalan lancar. Bu, perusahaan target tidak punya posisi tawar. Utangnya terlalu besar, kredit macet di mana-mana. Kita mendapatkannya dengan harga yang sangat murah dalam lelang aset bank. Jelas Dina. Olivia menggeser layar, membaca detail aset yang kini menjadi milik Oase Kreatif. Tanah, bangunan pabrik, mesin-mesin tua, daftar inventaris. Lalu, dia berhenti di halaman pertama dokumen itu. Matanya terpaku pada nama perusahaan yang baru saja dia beli. PT. Sandang Jaya Tekstil. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tentu saja dia tahu nama itu. Itu adalah perusahaan yang dibangun ayah Subandi dari nol. Itu adalah kebanggaan keluarganya. Itu adalah alasan mengapa Maudi dianggap lebih berharga darinya. Itu adalah perusahaan yang biaya operasionalnya, tanpa dia tahu, telah menggerogoti semua tabungan orang tuanya. Dan kini, perusahaan itu miliknya. Dia baru saja membeli warisan ayah Subandi seharga kurang dari 10% nilai aslinya, dalam sebuah lelang aset sitaan bank. Olivia menatap nama itu lama. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Dina, panggilnya, suaranya tenang. Iya, Bu. Tolong jadwalkan rapat dengan tim restrukturisasi dan tim legal sore ini. Ada beberapa aset yang harus segera kita likuidasi. Baik, Bu. Seluruh aset? Olivia mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap kota di bawahnya. Tidak. Sisakan satu bangunan gudang tua di bagian belakang pabrik. Saya ada rencana lain untuk itu. Dia mengembalikan tablet itu kepada Dina dan berjalan kembali ke kantornya. Permainan baru saja dimulai. Sementara Olivia membangun singgasananya di atas awan, istana pasir keluarganya di bumi telah lama runtuh. Keluarga Subandi kini tidak lagi tinggal di rumah besar berlantai 2 yang dulu mereka banggakan. Rumah itu telah disita bank. Perusahaan PT Sandang Jaya Tekstil telah bangkrut dan dilelang. Ayah Subandi, Ibu Lastri, dan Maudi kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar sempit di pinggiran kota. Cat dindingnya mengelupas, dan atapnya sering bocor jika hujan deras. Hawa di dalamnya selalu terasa panas dan pengap, sangat kontras dengan kehidupan mewah yang dulu mereka jalani. Ayah Subandi adalah orang yang paling hancur. Pria yang dulu tegap dan bersuara lantang itu, kini lebih banyak duduk diam di teras, menatap kosong ke jalanan. Uban di rambutnya tumbuh lebat tak terurus. Dia telah kehilangan segalanya. Perusahaan warisan keluarganya, status sosialnya, dan harga dirinya. Dia adalah kapten kapal yang arogan, yang menolak mendengarkan peringatan bahwa zaman telah berubah. Perusahaannya, PT Sandang Jaya, adalah perusahaan tekstil konvensional. Ayah Subandi menolak mentah-mentah ide untuk digitalisasi. Dia mencemooh penjualan online, menganggapnya tren sesaat. Ketika para pesaingnya beralih ke platform e-commerce dan pemasaran digital, dia tetap mengandalkan distributor-distributor tua yang loyalitasnya ternyata hanya setipis kertas. Satu persatu, pesanan berkurang.
Kain-kainnya menumpuk di gudang. Masalah diperparah oleh Maudy. 5 tahun lalu, dia dikirim ke luar negeri dengan biaya fantastis, diambil dari sisa-sisa modal perusahaan. Dia berjanji akan pulang membawa gelar master bisnis dan menyelamatkan perusahaan ayahnya. Kenyataannya, Maudy tidak pernah serius kuliah. Dia menghabiskan 4 tahun penuh untuk berpesta, berbelanja barang-barang mewah, dan bepergian keliling Eropa. Dia memalsukan transkrip nilainya. Dia berbohong tentang proyek-proyek yang membutuhkan dana tambahan. Setiap bulan, dia menelepon orang tuanya, menangis, meminta kiriman uang untuk biaya kuliah atau biaya apartemen yang terus membengkak. Ibu Lastri, yang dibutakan oleh cinta dan kebanggaan pada putri bungsunya, selalu membela. Sudah, ya, kirim saja. Kasihan Maudy di negeri orang. Ini semua demi masa depannya yang cemerlang. Ayah Subandi, yang sudah pusing dengan bisnisnya yang sekarat, mengambil jalan pintas. Dia mengambil pinjaman bank dengan jaminan rumah dan pabrik, bukan untuk modal kerja, tapi untuk membiayai gaya hidup Maudy. Dia pikir, ini adalah investasi terakhir. Investasi itu meledak. Maudy akhirnya di-drop out dari universitasnya karena tidak pernah hadir di kelas. Pihak universitas mengirimkan surat resmi ke rumah. Pada saat yang hampir bersamaan, bank menyatakan kredit ayah Subandi macet. 2 pukulan itu datang bersamaan. Ibu Lastri jatuh sakit. Penyakit batuk kronis yang dideritanya semakin parah karena stres dan depresi. Dia kini menghabiskan hari-harinya di tempat tidur, mengeluh dan menyalahkan keadaan. Maudy pulang ke Indonesia setahun lalu, bukan sebagai seorang master bisnis, tapi sebagai seorang pecundang. Dia pulang dalam diam, membawa 2 koper berisi pakaian mewah yang kini tidak ada harganya. Keheningan di rumah kontrakan itu pecah oleh suara batuk kering Ibu Lastri dari dalam kamar. Maudy, yang sedang duduk di ruang tamu sambil memoles kukunya dengan sisa cat kuku mahal, mendengus kesal. Berisik sekali sih, Bu. Maudy jadi tidak konsentrasi. Teriaknya. Ibu Lastri keluar dari kamar, wajahnya pucat dan kuyu. Kamu itu. Sudah setahun menganggur, kerjaannya cuma dandan. Cari kerja sana. Bantu orang tuamu. Hardik Ibu Lastri dengan suara serak. Maudy berdiri, menatap ibunya dengan marah. Kerja apa? Ibu pikir gampang cari kerja? Aku ini lulusan luar negeri. Aku tidak mau kerja jadi staf biasa. Gengsi dong. Lulusan luar negeri apanya? Kamu itu dikeluarkan. Dikeluarkan, Maudy? Seru Ibu Lastri, suaranya naik. Gara-gara kamu. Gara-gara gaya hidupmu yang tidak tahu diri itu, kita semua jadi melarat begini. Kok jadi salah Maudy? Balas Maudy, tidak mau kalah. Salah ayah sendiri yang tidak becus mengurus perusahaan. Kuno. Kalau saja ayah mau memberiku modal lebih besar, aku pasti sudah sukses di luar negeri, tidak perlu pulang ke neraka ini. Ayah Subandi yang duduk di teras hanya bisa memejamkan mata, kepalanya berdenyut. Setiap hari, dia harus mendengarkan pertengkaran ini. Pertengkaran antara istri yang sakit-sakitan dan anak perempuan yang gagal, saling menyalahkan atas kehancuran mereka. Tidak ada satupun yang mau introspeksi diri. Modal? Modal apa lagi, Maudy? Ibu Lastri terbatuk hebat. Rumah habis. Perusahaan habis. Ayahmu sekarang cuma pensiunan tanpa uang sepeser pun. Kita hidup dari belas kasihan tetangga. Aku tidak peduli. Maudy membanting botol cat kukunya ke lantai. Aku tidak mau hidup miskin begini. Aku akan cari kerja, tapi di tempat yang pantas untukku. Tempat pantas mana yang mau menerima pemalas sombong sepertimu? Cemoh Ibu Lastri. Maudy terdiam. Dia teringat sesuatu. Kemarin, saat dia pergi ke mal dengan sisa uang terakhirnya, yang dia curi dari dompet ayahnya, dia mendengar percakapan beberapa wanita karir yang tampak sukses. Mereka membicarakan sebuah perusahaan yang sedang naik daun, tempat kerja paling keren di kota. Gila, kerja di Oase Kreatif itu impian banget. CEO-nya katanya masih muda, tapi jenius. Tunjangannya besar, kantornya mewah. Nama itu terngiang di telinga Maudy. Oase Kreatif. Itu dia. Dia akan melamar ke sana. Dia yakin, dengan penampilannya yang cantik dan pengalamannya, yang dipalsukan, di luar negeri, dia pasti bisa langsung mendapatkan posisi manajer. Dia tidak perlu memulai dari bawah. Dia adalah Maudy. Ibu lihat saja, kata Maudy dengan nada angkuh yang dipaksakan. Aku akan melamar kerja di perusahaan agensi digital terbesar di kota ini. Oase Kreatif. Mereka pasti akan langsung menerimaku. Dan kalau aku sudah jadi manajer, aku akan beli rumah baru. Tapi aku tidak akan mengajak ibu,
ancamnya. Ibu Lastri hanya bisa menatap nanar. Maudy masuk ke kamarnya, membongkar lemari. Dia mencari satu-satunya setelan blazer terbaik yang masih dia miliki. Dia menyetrikanya dengan hati-hati. Dia merias wajahnya, menutupi kenyataan pahit hidupnya dengan alas bedak dan lipstik tebal. Aku akan ke sana besok, gumamnya pada bayangannya di cermin. Aku akan bertemu CEO-nya langsung. Aku akan tunjukkan siapa aku. Masa depanku masih cerah. Jauh lebih cerah daripada dia. Dia tiba-tiba teringat pada Olivia. Kakaknya yang bodoh itu. Entah sudah jadi apa kakaknya itu sekarang. Mungkin sudah mati di jalanan. Atau mungkin jadi pembantu di suatu tempat. Maudy tersenyum sinis. Memang disitulah tempat Olivia. Di bawah telapak kakinya. Dengan keyakinan buta itu, Maudy mematut dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan lurus menuju karma yang telah menunggunya dengan sabar selama 5 tahun. Pagi itu di kantor Oase Kreatif berjalan seperti biasa. Sibuk, profesional, namun tetap tenang. Olivia telah berhasil menciptakan budaya kerja yang sangat berbeda dari perusahaan kebanyakan. Tidak ada politik kantor, tidak ada saling sikut. Yang ada hanya fokus pada hasil dan inovasi. Olivia sendiri baru saja menyelesaikan rapat penting via konferensi video dengan klien di Singapura. Dia berhasil meyakinkan mereka untuk melipat gandakan anggaran pemasaran digital mereka, setelah Olivia memaparkan data kesuksesan kampanye sebelumnya. Kemenangan itu terasa manis. Dia kembali ke kantor pribadinya yang luas. Ruangan itu didominasi oleh rak buku besar dan sebuah meja kayu solid yang bersih. Di dinding, tergantung sebuah kaligrafi sederhana bertuliskan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu adalah pengingat konstannya. Dina, asisten eksekutifnya, masuk membawa secangkir teh hijau. Rapat berjalan lancar. Bu? Sangat lancar, jawab Olivia tersenyum tipis. Bagaimana dengan rencana program beasiswa Oase yang saya minta? Sudah masuk tahap final, Bu, kata Dina sambil membuka tabletnya. Proposalnya adalah kita akan mendanai penuh biaya kuliah dan biaya hidup untuk 10 mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu setiap tahun. Khususnya mereka yang ingin belajar teknologi dan bisnis. Bagus, kata Olivia. Pastikan proses seleksinya transparan. Saya tidak mau ada titip-titipan. Saya mau program ini menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, yang punya tekad tapi tidak punya biaya. Seperti. Olivia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Dina mengerti. Seperti Ibu Olivia dulu. Oh ya, satu lagi, Bu, kata Dina. Tim restrukturisasi aset PT Sandang Jaya sudah selesai melakukan inventarisasi. Sesuai instruksi Ibu, seluruh mesin dan aset pabrik utama sudah siap untuk dilikuidasi. Tapi mereka bingung dengan instruksi Ibu soal gudang tua di belakang. Gudang itu jangan disentuh, kata Olivia tegas. Kosongkan saja. Saya akan meninjaunya minggu depan. Saya punya rencana untuk itu. Baik, Bu. Setelah Dina keluar, Olivia berdiri di depan jendela kacanya yang besar. Dari lantai 35, dia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya. Dia melihat jalanan tempat dia dulu tidur. Dia melihat taman tempat dia minum air keran. Dia melihat kawasan pasar tempat Ibu Asih menyelamatkannya. Dan nun jauh di sana, dia bisa membayangkan rumah kontrakan pengap tempat keluarganya mungkin tinggal. Dia telah membangun singgasananya sendiri, bukan dari warisan, tapi dari keringat, air mata, dan penolakan. Dia aman sekarang. Dia kuat. Tiba-tiba, interkom di mejanya berbunyi. Itu suara Dina. Tapi kali ini, nada suara asistennya yang biasanya tenang itu terdengar sedikit ragu dan bingung. Maaf, Bu Olivia. Ada sedikit situasi di lobi. Olivia mengerutkan kening. Situasi apa, Dina? Ada tamu yang tidak terjadwal? Iya, Bu. Ada seorang wanita bernama Maudy. Dia tidak punya janji temu, tapi dia bersikeras ingin bertemu langsung dengan CEO. Katanya dia mau melamar kerja. Tangan Olivia yang sedang memegang cangkir teh berhenti di udara. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras. Maudy. Nama itu terdengar asing sekaligus terlalu familiar di telinganya. Dia sangat ribut, Bu, lanjut Dina. Dia menolak mengisi formulir tamu dan terus mengatakan kalau dia punya kualifikasi internasional, dan tidak seharusnya diperlakukan seperti pelamar biasa. Olivia meletakkan cangkir tehnya perlahan. 5 tahun. 5 tahun dia tidak mendengar nama itu. Maudy. Ulang Olivia pelan, seolah menguji rasa nama itu di lidahnya. Itu dia masalah terbesarnya, Bu, kata Dina,
Suaranya kini terdengar lebih pelan. Petugas resepsionis, kami sudah mencoba menenangkannya, tapi dia tidak mau pergi. Dia bilang dia adalah adik ibu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Perlu saya panggil keamanan untuk mengusirnya? Hening. Olivia menatap pantulan dirinya di layar komputernya yang mati. Dia melihat wanita berhijab yang tegas, profesional, dengan mata yang tenang. Dia bukan lagi gadis 20 tahun yang gemetar di depan pintu. Dia telah menunggu hari ini tanpa dia sadari. Dia telah memutar skenario ini di kepalanya ribuan kali saat tidur di emperan toko. Apa yang akan dia lakukan jika bertemu mereka lagi? Akankah dia menangis? Berteriak? Memaki? Kenyataannya, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya rasa dingin yang familiar. Olivia, panggil Dina lagi, cemas karena tidak ada jawaban. Olivia menarik napas panjang. Tidak perlu keamanan, Dina. Dia bangkit dari kursinya, merapikan blazernya. Wajahnya kembali tenang dan terkendali. Suruh dia naik, kata Olivia dengan suara yang datar dan kokoh. Antar dia langsung ke ruangan saya. Perjalanan Maudy dari lobi ke lantai 35 adalah pengalaman yang mengintimidasi. Lift super cepat itu melesat tanpa suara, membuat telinganya berdengung. Di dalam lift yang berlapis panel kayu mahal dan cermin itu, Maudy membenarkan blazernya. Dia merasa sedikit gugup, tapi dia menepisnya. Dia adalah Maudy. Dia terbiasa dengan kemewahan. Setidaknya, dulu begitu. Lantai 35, oase kreatif. Suara lembut dari pengeras suara lift mengumumkan. Pintu lift terbuka. Maudy melangkah keluar ke area resepsionis privat yang sunyi. Seorang wanita muda yang tampak profesional, Dina, asisten eksekutif, sudah menunggunya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Cik Maudy, silakan lewat sini. Bu Olivia sudah menunggu Anda, kata Dina. Maudy berjalan mengikuti Dina melewati koridor yang hening. Dindingnya terbuat dari kaca dan kayu, lantainya marmer mengilap. Karyawan yang dia lewati tampak sibuk, profesional, dan semuanya berpakaian rapi. Ini jauh di luar bayangannya. Dia pikir ini hanya kantor startup biasa. Ini adalah istana korporat. Dina berhenti di depan sebuah pintu ganda besar dari kayu solid. Silakan masuk. Bu Olivia ada di dalam. Dina membukakan pintu untuknya, lalu menutupnya pelan di belakangnya, meninggalkan Maudy sendirian di ruangan yang sangat besar. Maudy tertegun. Hal pertama yang menyergapnya adalah pemandangan. Seluruh dinding di hadapannya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota 180 derajat. Ruangan itu mungkin lebih besar dari seluruh rumah kontrakan orang tuanya. Perabotannya minimalis tapi terlihat sangat mahal. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu raksasa yang kosong membentang. Di baliknya, sebuah kursi kulit tinggi berwarna hitam menghadap ke jendela, membelakangi Maudy. Seseorang sedang duduk di sana, menatap keluar. Permisi. Maudy memulai, suaranya terdengar lebih kecil dari yang dia inginkan. Saya Maudy. Saya yang tadi di lobi, saya ingin bertemu dengan... Kursi itu berputar pelan. Jantung Maudy serasa berhenti berdetak. Waktu seakan melambat. Di kursi itu duduk seorang wanita. Wanita yang dia kenali, namun sekaligus tidak dia kenali. Wajah itu adalah wajah kakaknya. Tapi mata itu berbeda. Dingin, tenang, dan tajam. Hijabnya yang elegan dan setelan profesional yang membungkus tubuhnya memancarkan aura kekuasaan yang asing. Ini bukan Olivia, kakaknya yang pemalas dan penurut. Ini orang lain. Kak Ovi. Nama itu keluar dari bibir Maudy seperti desisan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Rasa kaget, bingung, dan iri bergejolak di dadanya. Olivia hanya menatapnya. Dia tidak tersenyum. Dia tidak terlihat kaget. Dia hanya menatap adiknya dari atas ke bawah. Tatapan itu menginspeksi. Olivia melihat blazer Maudy yang sedikit kusam, sepatu hak tingginya yang ujungnya tergores, dan tas tangan bermerek palsu yang dijepitnya erat. Dia melihat sisa-sisa kecantikan yang tidak terawat dan mata yang menyeratkan kepanikan di balik topeng kesombongan. Setelah hening yang terasa seperti berjam-jam, pikiran Maudy mulai berputar. Kagetnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah perhitungan cepat. Olivia? Jadi CEO? Dia kaya raya. Sebuah senyum lebar yang dipaksakan tiba-tiba merekah di wajah Maudy. Dia tertawa, tawa yang terdengar canggung dan melengking di ruangan yang sunyi itu. Wah, gila. Kak Ovi. Aku tidak sangka. Ini semua punyamu? Dia melambaikan tangannya ke seluruh ruangan, seolah ikut memiliki. Hebat kamu. Benar-benar hebat.
kata Maudy, berjalan mendekat ke meja, mencoba bersikap santai seolah mereka baru bertemu di reuni keluarga. Aku tidak tahu kabarmu sama sekali selama ini. Tiba-tiba kamu jadi kayak gini? Olivia masih diam. Dia hanya mengamati, membiarkan Maudy memainkan perannya. Melihat kakaknya tidak merespon, Maudy merasa sedikit kesal, tapi dia punya tujuan. Dia harus memanfaatkannya. Ini adalah jalan keluarnya dari kemiskinan. Baguslah, lanjut Maudy dengan nada ceria yang dibuat-buat. Kebetulan sekali, aku kesini memang untuk meminta bantuan. Dia bersandar di depan meja Olivia, mencoba menciptakan ilusi kedekatan. Kamu kan saudaraku, kakakku, katanya, menekankan kata, kakak. Tolong terima aku bekerja di sini ya. Aku butuh pekerjaan. Kondisi keluarga kita lagi susah banget. Kak, ayah bangkrut, ibu sakit-sakitan. Kasihan mereka. Dia berhenti sejenak, menunggu reaksi. Olivia tetap diam. Maudy mulai jengkel dengan kebisuan itu. Ayolah, Kak, gampang kan buatmu? Aku ini lulusan luar negeri. Aku pintar. Kasih saja aku jabatan manajer. Manajer pemasaran, mungkin? Aku bisa bantu kamu. Aku adikmu, darah dagingmu sendiri. Kamu pasti maukan bantu aku. Nada suaranya kini bukan lagi permintaan. Itu adalah sebuah tuntutan. Tuntutan yang didasari oleh hak kesaudaraan yang 5 tahun lalu dia buang begitu saja. Dia menatap Olivia dengan penuh harap, yakin bahwa ikatan darah yang dia anggap remeh itu kini akan menjadi tiket emasnya. Olivia menatap adiknya lekat-lekat. Dia melihat wajah yang sama dengan yang tersenyum puas dari balik jendela lantai 2 malam itu. Wajah yang sama yang menatapnya dengan jijik di trotoar saat dia menjadi gelandangan. Setelah keheningan yang panjang, Olivia tidak menjawab. Dia hanya menatap Maudy dari atas ke bawah sekali lagi. Lalu, bibirnya bergerak. Bukan untuk berbicara. Dia tertawa. Bukan tawa keras. Bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa yang tenang, pelan, namun terdengar begitu dingin dan menusuk. Tawa yang seolah mengejek seluruh keberadaan Maudy di ruangan itu. Tawa yang membuat senyum di wajah Maudy membeku seketika. Tawa Olivia menggema pelan di ruangan besar itu. Maudy membeku. Wajahnya yang tadi dibuat ramah kini menegang. Rasa malu dan marah mulai menjalari pipinya, membuatnya memerah. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Dia mengharapkan keterkejutan, mungkin pelukan haru, atau setidaknya rasa iba. Dia tidak mengharapkan cemoohan. Kenapa kakak tertawa? Tanya Maudy, suaranya bergetar karena marah. Senyum paksanya telah hilang, digantikan oleh ekspresi bingung dan tersinggung. Olivia tidak langsung berhenti. Dia menelengkan kepalanya sedikit, seolah sedang mengamati spesimen langka. Tawa itu perlahan mereda, menyisakan senyum tipis yang lebih dingin dari tatapannya. Kamu lucu, Maudy, kata Olivia. Suaranya adalah suara yang sama, tapi tanpa kehangatan sedikit pun. Kamu benar-benar lucu. Aku tidak sedang melucu, bentak Maudy. Dia sudah tidak bisa menahan kesombongannya yang terluka. Aku sedang serius. Aku ini adikmu, darah dagingmu. Aku datang ke sini baik-baik untuk minta tolong. Maudy maju selangkah, menekan kedua tangannya di atas meja kayu solid Olivia. Dia mencoba mengintimidasi, tapi posisinya, berdiri sementara Olivia duduk, membuatnya terlihat putus asa. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Kamu sudah sukses. Lalu kamu lupa sama keluarga? Kamu lupa sama ayah dan ibu? Mereka sakit-sakitan di rumah. Mereka butuh uang. Kamu punya kewajiban moral untuk membantu kami, teriaknya. Kata, kewajiban moral, dia ucapkan dengan penekanan keras. Tawa di wajah Olivia lenyap seketika. Seolah ada saklar yang ditekan. Wajahnya kembali menjadi topeng profesional yang dingin. Kewajiban moral, ulang Olivia pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan, namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Itu, kata-kata yang menarik. Olivia berdiri dari kursinya. Dia tidak tinggi, tapi aura kekuasaan yang mengelilinginya membuat Maudy secara naluriah mundur selangkah. Olivia berjalan pelan, keluar dari balik meja besarnya, mendekati tempat Maudy berdiri. Dia berhenti hanya beberapa jengkal dari adiknya. Kini mereka berhadapan langsung. Maudy bisa mencium aroma parfum mahal yang lembut dari kakaknya. Kewajiban moral, kata Olivia lagi, matanya menatap lurus ke mata Maudy. Mari kita bicara tentang kewajiban moral. Suara Olivia tetap tenang, tapi ada ketajaman di dalamnya yang membuat Maudy merinding. Di mana? Kewajiban moral, ayah Subandi saat dia mendorongku keluar dari rumah,
ke jalanan yang basah, tanpa uang sepeser pun. Maudie membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Di mana kewajiban moral, Ibu Lastri? Lanjut Olivia, saat dia berteriak bahwa aku anak pemalas yang tidak berguna, dan bahwa semua hartanya hanya pantas untukmu. Itu dulu. Cicit Maudie, matanya mulai gelisah. Dan di mana? Suara Olivia semakin pelan. Di mana kewajiban moral MU, Maudie, saat kamu berdiri di jendela lantai 2, melihat kakakmu diusir seperti binatang, dan kamu tersenyum. Maudie tersentak. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. Dia tidak menyangka Olivia melihatnya. Aku tidak. Atau, Olivia memotong, tidak membiarkan adiknya berbohong. Di mana kewajiban moral MU saat kamu melewatiku di trotoar? Saat aku kotor, bau, dan kelaparan? Saat temanmu bilang aku jorok, dan kamu menimpali bahwa aku bau, lalu kalian tertawa dan masuk ke dalam mal. Wajah Maudie kini pucat pasi. Dia tidak bisa membantah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua senjata arogansinya telah dilucuti oleh kebenaran. Kamu datang ke sini, kata Olivia, nadanya datar seperti seorang hakim yang membacakan putusan. Bukan sebagai keluarga. Kamu datang sebagai peminta-minta yang angkuh. Kamu datang ke Oase Kreatif, perusahaan yang aku bangun dengan darah dan keringatku di saat kamu berpesta di luar negeri dengan uang yang seharusnya menjadi milikku. Kak, Ovi, aku minta maaf. Maudie mencoba taktik baru, air matanya mulai menggenang. Sudah terlambat untuk itu, kata Olivia dingin. Kamu tidak minta maaf karena menyesal. Kamu minta maaf karena kamu butuh sesuatu. Olivia berbalik, berjalan kembali ke mejanya dengan langkah mantap. Dia duduk kembali di kursi kebesarannya. Dia adalah sang ratu di singgasananya. Maudie masih berdiri gemetar di tengah ruangan. Tapi, kata Olivia, membuat Maudie mengangkat kepalanya dengan secercah harapan. Kamu benar soal satu hal. Kamu datang ke sini bicara soal kewajiban. Harapan membuncah di dada Maudie. Dia luluh. Dia pasti akan memberiku pekerjaan. Baiklah kalau kamu bicara soal kewajiban, lanjut Olivia. Aku akan memenuhi kewajibanku sebagai seorang CEO. Tangan Olivia bergerak ke panel intercom di mejanya. Dia menekan sebuah tombol. Suara Dina, asistennya, langsung terdengar. Iya, Bu Olivia. Olivia menatap Maudie lekat-lekat, tanpa senyum, tanpa emosi. Dina, kata Olivia dengan suara yang jelas dan tegas. Tolong panggilkan 2 orang dari tim keamanan ke ruangan saya sekarang. Mata Maudie melebar ngeri. Jantungnya serasa jatuh ke lantai. Lalu, lanjut Olivia ke intercom, masih menatap Maudie yang mulai panik. Kulakukan ini. Harapan terakhir di mata Maudie padam seketika, digantikan oleh kengerian yang murni. Keamanan? Bisiknya, suaranya tercekat. Kakak panggil keamanan untukku? Untuk adikmu sendiri? Dia menggelengkan kepalanya, seolah menyangkal apa yang baru saja didengarnya. Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara aneh yang tercekat. Kak Ovi, ini tidak lucu. Hentikan lelucon ini. Suruh asistenmu membatalkannya. Olivia hanya menatapnya, wajahnya tetap datar, matanya sedingin es. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi pada Maudie. Dia hanya menunggu. Di luar ruangan, Maudie bisa mendengar langkah kaki yang berat dan cepat mendekat di koridor. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Dia berbalik ke arah pintu, matanya melebar panik. Tidak, Kak Ovi, kumohon. Maudie bergegas kembali ke meja Olivia, kali ini dengan nada putus asa yang sesungguhnya. Topeng kesombongannya telah hancur berkeping-keping. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku jahat dulu. Maafkan aku, Kak. Kumohon jangan lakukan ini. Dia mencoba meraih tangan Olivia, tapi Olivia menarik tangannya lebih dulu. Pintu kantor terbuka. 2 pria berseragam keamanan, bertubuh tinggi besar dan berwajah tegas, masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri tegap, menatap lurus ke arah CEO mereka, mengabaikan Maudie yang kini gemetar ketakutan. Bu Olivia, sapa salah satu dari mereka, suaranya dalam dan profesional. Tolong, kata Olivia. Suaranya tenang, tapi setiap katanya memiliki bobot yang menghancurkan. Maudie ambruk berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia menangis. Tangisan yang sesungguhnya, dipenuhi rasa malu dan terhina. Jangan, Kak, kumohon jangan. Ini aku, Maudie, adikmu. Olivia bangkit dari kursinya. Dia berjalan perlahan mengitari mejanya,
Tidak melihat ke arah kedua petugas keamanan itu, tapi matanya terkunci pada sosok menyedihkan di lantai. Dia berdiri menjulang di depan Maudy. "Adikku," kata Olivia, suaranya pelan namun menusuk. "Adikku membiarkanku kelaparan. Adikku menertawakan penderitaanku. Adikku berdiri di jendela saat aku diusir." Dia berjongkok sedikit, tidak untuk menolong, tapi untuk menatap mata adiknya lebih dekat. 5 tahun lalu, Ayah Subandi dan Ibu Lastri mendorongku keluar pintu. Mereka melemparku ke jalanan seperti sampah. Aku sendirian. Aku kedinginan. Aku kelaparan. Maudy terisak, tidak sanggup menatap mata itu. Aku tidak tahu." "Kamu tahu," balas Olivia, suaranya naik 1 oktav, tajam seperti belati. "Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu menikmatinya. Kamu menikmati setiap detik kejatuhanku. Kamu menikmati menjadi satu-satunya putri kesayangan." Olivia berdiri tegak kembali. "Dan sekarang," lanjutnya, nadanya kembali datar, "kamu datang ke sini. Bukan untuk minta maaf. Kamu datang untuk menuntut. Kamu datang ke rumah yang aku bangun dari nol, dan kamu, sekali lagi, mencoba mengambil apa yang bukan hakmu." Aku hanya butuh pekerjaan." "Ishak Maudy, kamu tidak butuh pekerjaan. Kamu butuh sedekah," koreksi Olivia. "Dan aku tidak memberikan sedekah pada benalu. Kamu bilang aku akan kena karma? Kamu salah." Olivia menoleh ke arah petugas keamanan itu. "Saya tidak punya adik bernama Maudy," katanya dengan suara yang jelas dan bergema. "Saya tidak kenal wanita ini. Dia menyusup ke properti pribadi saya, mengaku sebagai kerabat, dan mengganggu pekerjaan saya." Para petugas keamanan itu mengangguk mengerti. Mereka segera bergerak. "Tolong antar dia keluar dari gedung ini," perintah Olivia. "Pastikan dia tidak pernah bisa melewati lobi ini lagi. Selamanya." "Tidak. Jangan." Maudy menjerit histeris saat kedua tangan besar mencengkeram lengannya. "Lepaskan aku. Lepas. Kak Ovi. Kakak jahat. Kakak durhaka." Dia meronta-ronta dengan brutal. Tapi tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dua pria terlatih itu. Mereka mengangkatnya paksa dari lantai. "Kamu akan menyesal. Kamu akan dikutuk Tuhan karena menyakiti ibumu. Ibu sakit. Ibu bisa mati. Ini semua salahmu," jerit Maudy, kakinya menendang-nendang udara. Olivia hanya menatap proses itu tanpa ekspresi. "Ibu Lastri sudah mati bagiku sejak 5 tahun yang lalu. Malam itu, di depan pintu itu." Para petugas keamanan mulai menyeret Maudy keluar dari ruangan. Pemandangan itu adalah cerminan sempurna dari apa yang terjadi 5 tahun lalu. Seorang anak perempuan diseret keluar, berteriak, memohon, tapi tidak ada yang mendengarkan. "Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku adiknya. Aku keluarganya." Raungan Maudy terdengar di sepanjang koridor. Ini adalah jalan kehinaan bagi Maudy. Pintu kantor Olivia yang berlapis kaca membuat puluhan karyawan di luar bisa melihatnya. Mereka yang tadi pura-pura sibuk, kini menatap dengan kaget. Mereka melihat seorang wanita berpenampilan lumayan, tapi kini acak-acakan, maskaranya luntur karena air mata, menjerit-jerit seperti orang gila sambil diseret oleh 2 petugas keamanan. Mereka tidak melihat seorang adik yang teraniaya. Mereka melihat seorang pengacau yang mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Mereka menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik, sebelum akhirnya kembali menatap layar komputer mereka. Di oase kreatif, drama tidak ditoleransi. Maudy terus berteriak di dalam lift. "Kalian akan dipecat. Aku akan menuntut kalian. Aku akan bilang pada kakakku." Kedua petugas itu tetap diam, wajah mereka seperti batu. Pintu lift terbuka di lobi utama yang ramai. Orang-orang yang berlalu lalang, tamu-tamu bersetelan rapi, dan resepsionis menoleh. "Tolong. Saya dirampok. Saya dianiaya." Maudy mencoba taktik terakhir. Tapi reputasi keamanan gedung itu sudah terkenal. Mereka tidak mungkin salah. Orang-orang hanya menyingkir, memberi jalan. Pintu kaca otomatis lobi utama terbuka. Udara panas dan berdebu dari jalanan Jakarta langsung menerpa wajah Maudy. Di trotoar yang ramai, kedua petugas itu tidak ragu-ragu. Dengan satu dorongan kuat, mereka melempar Maudy keluar. Maudy jatuh tersungkur. Lututnya menghantam beton trotoar dengan keras, menimbulkan perih yang tajam. Tas tangan palsunya terlempar, isinya berhamburan. Lipstik, bedak retak, dan beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Dia mendongak, terengah-engah. Pintu kaca itu tertutup kembali dengan desisan pelan,
memantulkan bayangan dirinya yang kini menyedihkan. Dia berada di luar. Diusir. Dihina. Sama seperti Olivia 5 tahun lalu. Bedanya, Olivia diusir di malam hari yang dingin. Maudy diusir di siang hari yang terik, di depan puluhan mata yang memandang. Tangisannya kini bukan lagi tangisan pura-pura. Itu adalah tangisan kehancuran total. Dia kalah. Maudy duduk terisak di trotoar yang kotor selama beberapa menit. Orang-orang yang lewat meliriknya, tapi tidak ada yang berhenti. Dia hanyalah satu lagi pemandangan menyedihkan di kota yang keras ini. Rasa perih di lututnya tidak sebanding dengan rasa perih di harga dirinya. Dia mengangkat kepalanya yang pusing. Di seberang jalan raya yang ramai, di bawah pohon yang rindangnya tak seberapa, dia melihat dua sosok yang dia kenali. Ayah Subandi dan Ibu Lastri. Mereka menunggunya di sana. Terlalu malu dan terlalu miskin untuk sekadar menunggu di kafe lobi gedung mewah itu. Mereka berdiri dengan cemas, menanti kabar baik yang akan dibawa pulang putri kesayangan mereka. Ibu Lastri, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usianya, batuk-batuk sambil memegangi dadanya. Ayah Subandi, dengan kemeja pudar yang kebesaran di tubuhnya yang kurus, tampak gelisah. Mata Ibu Lastri menangkap sosok Maudy di seberang jalan. Dia melihat putrinya terduduk di trotoar. Dia melihat pakaiannya yang kotor dan acak-acakan. "Maudy," teriak Ibu Lastri, suaranya serak. Dia dan Ayah Subandi segera berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil yang memekakan telinga. Mereka menghampiri Maudy dengan panik. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu di lantai?" tanya Ayah Subandi, mencoba membantu Maudy berdiri. Maudy menepis tangan ayahnya. Dia bangkit sendiri, sambil menangis histeris. "Ini semua salah kakak. Salah Olivia." "Olivia?" Ayah Subandi dan Ibu Lastri tertegun bersamaan. "Dia CEO-nya. Gedung ini, perusahaan itu, semua miliknya," raung Maudy. "Dia kaya raya. Yah, dan dia panggil keamanan, dia mengusirku. Dia melempar aku ke jalanan. Dia jahat. Dia durhaka." Wajah Ayah Subandi dan Ibu Lastri berubah pucat pasi. "Olivia? CEO perusahaan besar ini?" Informasi itu terlalu mengejutkan untuk mereka cerna. Putri mereka yang tidak berguna, yang mereka buang kini berada di puncak dunia? "Olivia?" bisik Ibu Lastri. Rasa sesak di dadanya bukan lagi karena batuk. Itu adalah campuran antara penyesalan, iri, dan ketakutan. "Kita harus bicara padanya." Ibu Lastri tiba-tiba mendapat kekuatan. "Dia anak kita. Dia tidak boleh memperlakukan adiknya seperti ini. Ayo, kita masuk. Kita temui dia." Ibu Lastri menarik tangan Ayah Subandi dan Maudy, mencoba berjalan menuju lobi. Tepat pada saat itu, pintu kaca otomatis gedung itu kembali terbuka. Bukan petugas keamanan yang keluar. Seorang wanita muda berhijab krem, dengan blazer yang rapi dan langkah yang mantap, keluar dari gedung itu. Itu adalah Olivia. Dia berjalan tenang, didampingi oleh asistennya, Dina, yang memegang tablet. Di belakangnya, mengikuti dua orang pengawal pribadi berbadan tegap dengan setelan jas, berbeda dari petugas keamanan berseragam tadi. Dunia seakan berhenti berputar bagi tiga orang di trotoar. Mereka melihat Olivia. Bersih. Berwibawa. Kuat. Dia tampak seperti berasal dari dimensi yang berbeda. "Olivia. Nak," teriak Ibu Lastri, melepaskan pegangannya pada Maudy dan berlari menghampiri. Ayah Subandi kaget, tapi ikut berlari di belakangnya. "Ovi. Ini ibu, Nak. Ini ayah." Kedua pengawal pribadi Olivia langsung bergerak, membentuk barikade non-fisik di antara Olivia dan kedua orang tua itu. "Nak, maafkan kami, Nak." Ibu Lastri mencoba menerobos, air matanya berlinang. "Kami salah. Maafkan ibu. Tolong bantu kami, Nak. Maafkan adikmu. Kami melarat, Ovi. Kami tidak punya apa-apa lagi." Ayah Subandi hanya bisa berdiri gemetar. "Ovi. Ayah." Olivia berhenti melangkah. Dia menoleh. Ini adalah momen yang dia bayangkan ribuan kali. Momen di mana mereka akan memohon padanya. Dia pikir dia akan merasa marah, atau menangis, atau merasakan kemenangan. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia menatap wajah Ibu Lastri yang keriput dan basah oleh air mata. Dia menatap Ayah Subandi yang tampak rapuh dan kalah. Dia menatap Maudy yang berdiri di belakang mereka, menatapnya dengan kebencian dan iri. Mereka bukan lagi monster yang menghantuinya. Mereka hanyalah orang-orang asing yang menyedihkan. Olivia bahkan tidak menoleh pada mereka. Dia menatap lurus ke depan,
Seolah mereka hanyalah angin lalu, sepotong pemandangan jalanan yang tidak menarik. Maaf, Bapak, Ibu. Bu Olivia harus segera menghadiri rapat penting, kata Dina dengan sopan namun tegas, sambil membukakan pintu sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam yang sudah menunggu. Tidak. Olivia. Jangan pergi. Ibu Lastri menjerit, mencoba meraih lengan baju Olivia. Pengawal itu dengan lembut tapi kuat menahan tangannya. Mohon jangan sentuh, Bu. Olivia masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak memberikan mereka pengakuan, bahkan sekadar tatapan benci. Tidak ada. Pintu mobil tertutup dengan suara pelan. Kaca jendelanya yang gelap naik, menyembunyikan Olivia dari pandangan mereka. Olivia. Anak durhaka. Ibu Lastri memukul-mukul kaca mobil, tapi mobil itu sudah mulai melaju pelan. Maudi berlari dan menendang ban mobil. Kakak jahat. Aku sumpahin kakak hancur. Ayah Subandi hanya bisa terduduk lemas di trotoar, menangis dalam diam. Dia tahu. Semuanya sudah berakhir. Mobil mewah itu melaju dengan tenang, meninggalkan 3 sosok menyedihkan di trotoar yang kini mulai bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain atas apa yang baru saja terjadi. Di dalam mobil yang sejuk dan sunyi, Olivia menatap lurus ke depan. Dina, yang duduk di sampingnya, terdiam, memberikan ruang bagi bosnya. Setelah hening beberapa saat, Olivia menarik napas panjang. Dina, panggilnya, suaranya tenang. Iya, Bu. Bagaimana status gudang tua milik PT Sandang Jaya yang kita sisakan itu? Dina sedikit kaget dengan peralihan topik yang cepat, tapi dia profesional. Dia membuka tabletnya. Masih kosong sesuai instruksi ibu. Tim likuidasi menunggu perintah. Batalkan likuidasi untuk aset itu, kata Olivia. Hubungi arsitek terbaik kita. Saya mau gudang itu direnovasi total. Dijadikan kantor cabang baru, Bu. Olivia menggeleng pelan. Bukan. Jadikan itu, rumah singgah ASI Bunda. Nama itu untuk mentor saya. Dina menatap bosnya, mulai mengerti. Saya mau tempat itu punya 3 fungsi, lanjut Olivia, matanya menatap ke depan, membayangkan visinya. Pertama, dapur umum yang menyediakan makanan gratis setiap hari. Kedua, tempat kursus keterampilan gratis, menjahit, coding, desain grafis, apa saja yang bisa memberi orang kesempatan. Ketiga, tempat tidur yang aman untuk siapa saja yang diusir dari rumah, terutama perempuan. Dina tersenyum haru. Itu, ide yang luar biasa, Bu. Dan semua keuntungan bersih dari likuidasi aset mesin dan pabrik utama PT Sandang Jaya. Olivia berhenti sejenak. Pindahkan semuanya ke dana abadi untuk membiayai operasional rumah singgah itu. Selamanya. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Olivia bersandar di kursinya. Dia baru saja mengambil seluruh warisan yang dulu ditolak darinya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa dibayangkan oleh keluarganya. Dia teringat malam 5 tahun lalu. Pintu rumahnya ditutup paksa. Malam ini, dia tidak hanya menutup pintu masa lalunya. Dia baru saja membuka ribuan pintu harapan baru untuk orang lain. Mobil itu terus melaju, membawanya pergi dari kegelapan, menuju cahaya yang dia ciptakan sendiri.